Sukihantu untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sekali lagi tadi walaupun Cigona udah mengucapkan selamat tahun baru, jadi saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya. Semoga di tahun baru ini kita mempunyai semangat yang lebih dibandingkan tahun sebelumnya dalam mengejar dhamma ya, mempelajari dhamma dengan sangat baik. Iya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin baru sampai di latihan 22, nomor 20 ya. Jadi kita mulai sekarang di nomor 21 ya. Ada yang mau coba? Silakan raise hand. Mudah-mudahan di tahun ini banyak yang bersemangat untuk raise hand ya. Iya, semoga lebih semangat ya saya ya. Iya. Masih ditunggu Kalenita yang ingin menjawab pertanyaan, silakan langsung raise hand aja ya. Karena apa? Karena saya melihat harusnya kelas ini udah pada pinter, sudah bisa menjawab gitu ya. Harusnya sudah mulai berani, ada keberanian. Iya. Kan mungkin bisa saling mengajar satu sama lain gitu ya, saling bahas soal seperti itu. Iya, belajarnya jadi lebih enak. Iya, oke. Kita tunggu sampai berapa Saile? Di sini sudah ada 3. 3 ya, iya. Oke, nggak apa-apa, 3 dulu kita mulai. Tapi boleh ini kan tahun baru ya. Saya tahun baru. Sudah kelas keberapa ya, Cidona? 25 Saile. Kelas ke-25. Oke, sudah kelas ke-25, tapi saya belum terlalu tahu wajah-wajahnya nih. Boleh nggak hari ini di videonya diaktifkan bagi yang raise hand mungkin? Biar kelihatan mukanya. Iya. Ada Miss Saile. Halo. Halo. Ibu Simpoyana. Ibu Simpoyana. Iya. Oke. Yang lainnya? Oh ya, Pak Roni. Iya, Wanda Michele. Oke. Bu Popi mana Bu Popi? Gak apa-apa ya, kita open video ya. Iya. Biar kita saling kenal, saling akrab. Ada saya Le. Pihotu, Celi. Ribet ya kalau pakai video gitu? Enggak kan ya? Enggak apa-apa kan ya? Hanya klik doang ya? Nggak masalah ya. Oke. Cuman 4 ya? Berempat ya? Terima kasih banyak Ibu Simpoyana, Ibu Popi Kusuma, Cili Paroni. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Kita mulai ya. Mungkin nomor nomor 21 Ibu Simpoyana dulu ya. Oke, Saile. Kemudian Ibu Popi nomor 22. Kemudian Pak Roni nomor 23. Kemudian Cieli nomor 24 ya. Oke, saya Le. Nanti balik lagi ya, seperti kemarin ya kita sudah lakukan ya. Berarti yang nomor berikutnya yang mengawasi. Tapi nanti Oke. Bu Palasa, Uyane, Wasanta, Migaca, Sakunaca, Ludakehi, Nahataba, Honti. Bu Palasa, genetif tunggal, milik raja. Uyane, lokatif tunggal, di taman. Wasanta, present participle, yang sedang tinggal. Miga, akusatif jamak, pararusa. Sakuna, akusatif jamak, pararusa. Ludakehi, instrumental jamak, dengan pemburu, oleh pemburu. Nah partikel, tidak. Hataba, future present
present tense, future passive participle. Hataba. Hataba itu dibawa serta nanti kata kerja ketiga jamak. Jadi artinya rusa-rusa dan burung-burung yang tinggal di taman milik raja seharusnya tidak dibawa pergi oleh pemburu. Gimana Bu Popi? Bu Popi suaranya belum keluar. Mungkin belum ke ini kali. Iya, ini baru jelas. Masih belum keluar suaranya, Bu Popi. Bu Popi masih bisa dengar suara kami tidak? Bisa ya, tapi suara Bu Popi yang nggak keluar. Oh, mungkin pakai ini nggak? Headset ya? Nggak. Ya, mungkin ada yang plug-nya itu mungkin nggak tepat gitu. Headsetnya. Sambil nunggu Bu Popi biar bisa kedengaran suaranya, mungkin Pak Roni yang mengoreksi dulu Bu Sinfo ya. Oh iya, Bu Sinfo bisa tolong ulang terjemahannya tadi? Oh, oke. Terjemahannya, rusa-rusa dan burung-burung yang tinggal di taman milik raja seharusnya tidak dibawa pergi oleh pemburu. Tidak dibawa pergi. Yang mana ya? Maksudnya terjemahannya yang tidak dibawa pergi. Hataba. Seharusnya tidak dibawa pergi. Nah, hataba. Hataba dari haratia. Hanati. Hanati, bukan haratia. Iya, Hanati. Kalau saya Hanati. Kalau Hanati berarti seharusnya tidak dibunuh oleh pemburu. Begitu oleh ya? Pemburu. Dibunuh. Versi saya gitu. Iya, versi saya gitu. Kalau teman-teman yang lain, saya sama seperti Pak Roni dari Hanati. Jadi Hanati. Tidak seharusnya dibunuh oleh para pemburu. Dari saya kali. Iya, benar. Hanati saya. Iya. Hanati, oke. Boleh diulang sekali lagi? Saya ulang kembali artinya ya saya. Iya, diulang lagi. Artinya rusa-rusa dan burung-burung yang tinggal di taman milik raja seharusnya tidak dibunuh oleh pemburu. Iya. Bu Sinfo, pemburunya satu atau banyak ya? Oh iya, oleh para pemburu banyak. Ya. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Bu Popi udah bisa. Bu Popi udah bisa belum suaranya? Nggak kedengaran Bu Popi. Masih belum bisa dengar suaranya Bu Popi. Atau keluar dulu kali ya Bu Popi? Iya, mungkin bisa log out dulu, nanti masuk lagi. Mungkin nomor 22 dulu boleh Pak Roni? Ya. Nomor 22 ya. Kalau enggak salah, Saile ada bilang sebelum
tahun baru itu kayak nomor 2 dengan nomor 23 gabung ya. Iya. Iya, saya baru Gitu. sadar. harusnya saya sudah Oke, saya ulang. Kusalang, ajanitwa, papang, karonta, kumara, na akositaba, te samanehica, anditehica, sapurehica, anu sasitaba. Kusalang di sini akusatif tunggal. Ajanitwa ini jeren dari ajanati. Papang akusatif tunggal. Karonta present participle dari karoti. Kumara nominatif jamak. Na partikel. Akositaba participle potensial dari akosati. T orang ketiga jamak. Samanehi ini instrumen jamak. Ca partikel. Panditehi instrumen jamak. Sapurisehi instrumen jamak. Anusasitaba participle potensial dari anusasati. Setelah tidak mengetahui perbuatan baik, para anak laki-laki yang sedang melakukan kejahatan tidak seharusnya dimarahi. Mereka seharusnya dinasihati oleh para biku, para orang bijaksana, dan orang-orang baik. Yang koreksi siapa ya? Ibu siapa? Eli. Ya, yang Oh, koreksi. Celi. Iya. Pak Roni coba diulang bagian depannya. Bagian mana banyak? Yang bagian depan. Setelah apa itu tadi? Oh, setelah tidak mengetahui perbuatan baik, para anak laki-laki yang sedang melakukan kejahatan tidak seharusnya dimarahi. Pak Roni harusnya sih benar sih, cuman kalau saya yang bagian depannya saya agak berbeda. Para anak laki-laki yang telah melakukan kejahatan yang tidak seharusnya tidak dapat dilakukannya setelah mengetahui kebajikan, mereka seharusnya dinasehati oleh para orang baik dan para bijaksana dan para pertapa. Bisa tolong ulang, Celi, saya tidak dapat anunya. Maksudnya saya masih bingung terjemahan. Coba bagaimana? Para anak laki-laki bagaimana? Jadi agak bingung. Saya agak bingung para tadi anak laki-laki yang juga sorry. Jadinya. Para anak terputus. laki-laki. Saya tidak dengar para anak laki kenapa? Terputus-putus lah. Para anak laki-laki yang telah melakukan kejahatan yang tidak seharusnya tidak dapat dilakukannya setelah mengetahui kebajikan, mereka seharusnya dinasehati oleh para orang baik dan para bijaksana dan para pertapa. Kalau saya lain. Ya, kalau coba Ibu simpul bagaimana? Di awalnya saya bikin setelah mengetahui kebajikan, anak-anak yang melakukan kejahatan tidak seharusnya dimarahi, mereka seharusnya dinasihati oleh para biku, para bijaksana, dan para orang bijak. Bu simpul tadi setelah apa? Setelah mengetahui kebajikan. Berarti ini ajanitwa itu apa? Setelah mengetahui kan? Dari ajanati kan? Kalau janati mengetahui ya? Iya, saya sih kalau ada awalan A-nya. Saya translate-nya tidak mengetahui, Pak Roni. Oh. Setelah tidak mengetahui kebajikan, anak-anak yang sedang melakukan kejahatan tidak akositaba.
Iya, kayaknya kita mirip Bu Simpo. Cuma ini kan setelah tidak mengetahui kan. Kalau Ibu Tapi Simpo agak aneh. setelah mengetahui. Iya, Cuma tapi masa CLI yang saya iya, agak bingung. Saya nggak tak dapat. mengetahui kebajikan, melakukan kejahatan, tidak seharusnya dimarahi. Yang saya bingung CLI punya. Saya nggak dapat. Nggak dapat apa. Oh, Saya nggak dapat. Iya. halo. Kalau Iya. kalimat itu, Iya, jadi anak laki-laki ini tadinya udah ngelakuin kejahatan. Seharusnya mereka itu nggak ngelakuinnya kalau mereka udah tahu kebajikan. Itu maksud kalimat pertama saya. Nggak tahu terlalu ribet atau apa. Berapa orang ya yang ikut? Cuma 3 kita ya. Iya, tadi ada Pak Supri, mungkin tapi di lower hand lagi ya. Pak Supri kami undang untuk bergabung kembali Iya, nanti supaya bisa. Siapa tahu ada pendapat lain. Iya, Pak Supri silakan itu di unmute. Ya. Halo, Iya. Iya, sinyal lagi kurang bagus nih saya sini. Halo, dengar nggak ya? Kedengaran Pak Supri. Kedengaran ya. Iya, kalau Pak Supri jawabannya gimana? Oh gitu ya. Jadi kusalang aja nitwa papang karonta kumara na akositaba samanehi ca panditehi ca sapurisehi ca anusasitaba. Jadi terjemahan saya sih gini. Jadi saya ajanitwa itu setelah mengetahui lah saya di sini. Jadi gini. Jadi para anak laki-laki yang melakukan kejahatan setelah mengetahui perbuatan baik tidak seharusnya dimarahi. Mereka seharusnya dinasehati oleh para biku dan oleh para orang bijaksana dan oleh orang-orang baik. Kalau saya gini sih. Jadi anak laki-laki itu yang melakukan kejahatan setelah mengetahui perbuatan baik tidak seharusnya dimarahin gitu. Mereka seharusnya dinasihati oleh para biku dan oleh para orang bijaksana dan oleh orang-orang baik. Oh, Pak Supri ajanatinya itu mengetahui ya? Iya, kemarin ajanati mengetahui ya. Ya, mungkin saya salah juga. Tapi sama coba ajanati. Kalau depannya a panjang baru itu artinya tidak ini A pendek kan Pak? Ini A pendek ya? A pendek. Oh ya. Oh mungkin ya. Mungkin saya di sini setelah tidak mengetahui ya. Iya berarti kalau saya lihat di kamus memang kalau A panjang itu mengetahui, tapi saya lihat di sini A pendek. A pendek ya? Ya Pak Roni. Kayaknya benar ya, tidak mengetahui ya. Iya berarti versi saya begitu. Iya. Sepertinya ia tidak mengetahui deh. Jadi para anak laki-laki yang melakukan kejahatan tidak mengetahui perbuatan baik. Ya, berarti tidak mengetahui perbuatan baik tidak seharusnya dimarahi. Mereka seharusnya dinasehati oleh para biku dan oleh para orang bijaksana dan oleh orang-orang baik. Iya, sama Pak Supri. Iya Pak Roni sama Pak ya. Iya. Setelah tidak mengetahui berarti. Bagaimana Celi? Mungkin masih ada. Akositabanya ditranslate Pak Roni kayak apa ya? Akositaba ya. Akositaba. Ini kan partisiple potensial dari akosati kan. Saya terjemahkan, ya memang kalau di buku ini dimaki mungkin. Saya lihat di kamus juga bisa dimarahi. Jadi saya terjemahkan yang seharusnya dimarahi. Cuma kan ada partikel na. Oh, saya akositaba itu saya translate-nya kok tidak dapat ya.
salah berarti ya. Saya lihat di kamus lagi. Ya, yang seharusnya dimarahi. Kayaknya itu dimarahi ya, dimaki di sini. Dimarahi. Ada Akosat. Ya, akosati memaki, cuma ini kan partisipa potensial jadi dia pasif. Oke. Saya salah berarti saya salah translate di akositabanya, sorry. Ya, akosati memaki. Jadi kalau Celi terjemahkannya bagaimana? Kita samakan ya. Ya, setujulah dengan Pak Roni. Oh ya, kalau gitu mungkin Pak Roni bisa ulang sekali lagi jawabannya. Setelah tidak mengetahui perbuatan baik, para anak laki-laki yang sedang melakukan kejahatan tidak seharusnya dimarahi. Mereka seharusnya dinasihati oleh para biku, para orang bijaksana, dan oleh orang-orang yang baik. Tapi mungkin mau tanya Sele, mungkin karena siapa tahu ada koreksi atau masukan dari Sele. Tidak ada Pak Roni, 100% full untuk Iya. Pak. Makasih Sele. Selamat ya. Oke, terus selanjutnya siapa ya? Pak Supriyanto dulu. Pak Supri ya. Celi. Celi dulu. Celi dulu ya. Yang mana? Apa sih? Oh, oke. 23. Asapurisa pariwajetaba, ma tumhe tehisadin game ahindata. Asapurisa ini subjek jamak, pariwajetaba ini past participle dari pariwajeti, ma ini partikel, tumhe ini subjek orang kedua, tehisadin itu dengan mereka, game itu saya jadiin dia lokatif, ahindata di sini imperatif orang kedua plural. Jadi kalau saya coba translate, para orang yang tidak baik seharusnya dihindari, semoga kalian tidak berkelana di sebuah desa bersama mereka. Pak Supri. Oh ya saya. Iya. Yang Jadi ini ya Asapurisa ya orang-orang jahat yang oh iya sih. Saya sih itu tadi Cieli itu semoga kalian tidak berkelana ya. Iya. Dengannya ada ya tadi ya? Oh, saya di sebuah desa bersama mereka saya. Oh, tapi di ini kan dengannya ya. Jadi dengannya dengan mereka ya. Iya, jadi dengan mereka itu gak ini ya, maksudnya kalau saya terjemahnya gitu, Celi. Oke. Orang-orang jahat yang seharusnya dihindari, janganlah kalian berkelana dengannya di desa. Janganlah kalian berkelana dengannya di desa. Oke. Jadi di sini tetap pakai dengannya. Ada pakai dengannya. Jadi janganlah kalian berkelana. Tadi kau semoga kalian tidak berkelana di desa dengan mereka. Iya. Tidak terjemahan yang dengannya kan hilang ya. Oh, karena saya with them-nya saya jadiin bersama mereka. Iya. Tapi itu Pak Supri itu nyanyi itu memang bisa, kan nyanyi ini mewakili orang-orang jahat. Ya. Kalau diterjemahkan dengan mereka sebenarnya sih bisa juga kalau menurut saya. Tapi kalau Pak Supri mau terjemahkan dengannya bisa juga. Tapi kalau nyanyi itu mau diganti dengan mereka yang mewakili orang-orang jahat, menurut saya sih bisa. Sama saja. Ya, jadi ya kan kata pengganti kan untuk subjeknya itu.
Ya, cuma saya ikut itu Cuma aja. saya ikut Pak Supri ini karena ada kata ma ya sini, jangan ya. Saya juga Iya, pakai jangan, bukan pakai semoga. Karena ada partikel ma ya sini. iya ya, Pak Roni ya. Iya, Iya. saya ikut situ jangan. Oh, alasan Jadi, saya pakai semoga karena Ya, ahindata ini kan imperatif, maksudnya kata kerja imperatif. Jadi saya pakai kata semoga saya. di mana imperatifnya? Ahindata. 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 Itu Iya, kan dari ahindati kan? iya. Jadi ahindati, tapi ya karena ada ma, Iya. biasa janganlah gitu loh. Jadi janganlah. Celi, kalau kata kerja orang kedua jamak pakai ta juga tidak? Maksudnya? Iya. Kita lihat dulu ya, karena ini Iya. habis liburan sih, jadi saya juga sering Iya, juga ta. nggak enak bah. Iya, Itu kan kata orang kerja kedua juga kan pakai ta juga kan? Ada kayak Iya. sinta, mima. Bukannya Iya. kalau ada ma langsung ada tanya juga. Karena udah ahindatanya imperatif, otomatis depannya ada ma gitu. Bukannya Oh, begitu. tidak Oh, selalu juga. begitu. Oh ya. Tidak. Bu Sinfo tidak selalu begitu. Kalau ma itu larangan, jangan. Kalau dia nggak ada ma, berarti Ya, ada boleh. satu ketika Semoga. walaupun imperatif tapi nggak pakai ma juga ya. Iya. Ada kasus seperti itu. Ada. Iya, Pak Supri, saya lihat ini untuk orang kedua jamak kan kata kerja bisa juga ta kan? Oh iya, Tidak benar. selalu imperatif kan? Iya. Yang present Iya. tense benar. Iya. Saat kini juga iya. Iya. Imperatif juga iya. Tapi Cuma nggak saya ada ya, ma. cuma saya nggak tahu bedakan dia ini imperatif atau, tapi saya milihnya ini ya kata kerja sekarang gitu, yang tanya ini. Iya. Tapi mungkin saya salah ya. Karena ada ma, jadi biasa imperatif deh, larangan jadinya. Bisa jadi imperatif ini. Iya. Bisa imperatif, saya salah mungkin. Iya, kayaknya imperatif deh. Kalau jawabannya Pak Roni gimana? Sama. Cuma ini ahindatanya ini imperatif atau kalau di sini saya kata kerja orang kedua jamak yang present. Gitu. Tapi mungkin saya salah gitu. Kayak lagi gimana bantuannya? Ahindata itu bukan present. Ahindata itu imperatif, benar Celi, imperatif. Tapi tidak diterjemahkan sebagai janganlah semoga, itu juga nggak apa-apa. Tinggal pakai janganlah berkeliaran seperti itu ya. Karena di sini kan kita ngomongnya langsung orang kedua kan. Tumhe itu kan mereka kan. Jadi kan kita bisa langsung seperti kadang di tengah jalan aja kita kan cuma ada tulisan aja, janganlah buang sampah di sini gitu. Ya, nah bisa seperti itu. Imperatif dengan ma. Jadi ma itu harus diingat, ma itu hanya bisa ditemukan dengan dua kata kerja. Satu adalah imperatif, satu lagi apa? Past tense. Ya. Jadi ma, dicatat ya, ma itu temannya hanya dua kata kerja. Kata kerja imperatif dan kata kerja masa lampau. Oke. Ya, dan pada saat ma disandingkan dengan imperatif maupun dengan past tense ya, kata kerja masa lampau itu bersifatnya adalah sebagai larangan. Ya, jadi ahindata di sini karena ada ma, dia sudah pasti bukan present tense, bukan kata kerja saat ini, tapi dia adalah kata kerja imperatif. Terus tadi tehi itu memang di sini ditulisnya dengannya Pak Supriyanto, tapi benar yang seperti tadi Cieli karena tehi itu kan adalah juga sebenarnya plural gitu ya, bisa ke bentuk jamak gitu ya. Itu karena kan akhirannya ehi itu Pak. Ehi kan adalah jamak kan. Nah, itu juga bisa diterjemahkan dengan mereka, bisa. Dengan mereka. Tehi itu pronoun
pengganti P. T ya? Ya. Mereka ya. Mungkin bisa lihat di buku di halaman berapa ya? Sebentar. Sele, boleh saya bertanya, Sele? Boleh, Pak. Apakah semua partikel itu masuk seperti contohnya tadi partikel ma itu pasti kata kerjanya ini itu imperatif atau past tense. Apakah partikel lain juga begitu? Misalnya partikel ca atau na? Enggak. Ca bisa macam-macam. Ca itu punya aturannya beda, Pak. Jadi kalau kita kan saya dan Pak Roni, ya kan? Dannya kan itu kita satu kan. Kalau di bahasa Pali itu ahang ca Roni ca. Aturannya acak itu kalau di bahasa Pali biasanya diulang 2 kali. Tapi kadang-kadang juga tidak. Jadi tergantung. Seperti puisi yang saya buat ya pada pembukaan Dhamma Talk saya itu, saya hanya menggunakan caknya 1. Kan sebenarnya ada Buddha, Dhamma, Sangha, tapi saya hanya pakai caknya 2. Karena itu saya mempertimbangkan untuk pengucapan dan ada perhitungan untuk puisi di dalam Pali. Seperti itu. Jadi perbedaan partikel itu tidak bisa dipatokkan rule-nya sama, tidak. Per kata itu ada rule-nya gitu loh, Pak. Memang susahnya Pali salah satunya di situ. Harus hafal kata ini aturannya apa gitu. Itu salah satu kesulitan di Pali memang seperti itu. Ya, terima kasih saya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, berarti jawaban yang benarnya Ci Eli bisa itu ya diulang sekali lagi. Para orang tidak baik seharusnya dihindari, janganlah kalian berkelana di sebuah desa dengan mereka. Oke. Nanti selanjutnya Pak Supri ya. Oh ya. Saya tadi ya, Pak Supri, kalau lihat buku di halaman 254, Pak. 254 Tehi instrumental. Iya. Oh. Iya. Dengan mereka. Pronoun. Iya. Ya, terima kasih saya. Sama-sama, Pak Supri. Silakan. Nomor 24. Nomor 25. 24 ya? 25 ya. Maksudnya karena tadi itunya. Oh di iya. Bukunya 25 ya. Iya. Sorry. Kita 24. Surana pataba sace piweyata tumhe gilana bawisata. Sura itu subjek minuman keras, artinya na itu partikel tidak, pataba itu future past participle dari piwati, artinya yang seharusnya diminum. Sace partikel, artinya jika. Piweyata itu kata kerja tu, orang kedua jamak, oktatif. Yata, iya. Yata, jadi oktatif. Artinya meminum. Tunghe, kalian. Subjek kedua jamak. Gilana itu artinya adjektif ya, artinya sakit. Bawisata kata kerja kedua jamak masa depan akan menjadi. Jadi terjemahnya minuman keras seharusnya tidak diminum. Jika kalian meminum, akan menjadi sakit. Yang komentar Ibu Simfo ya. Ibu Simfo ya. Nah. Tadi
Pak Supri, surahnya itu jamak atau tunggal, Pak? Di sini ya tunggal ya di sini ya. Surah. Plural ya. Surah. Oh ya, tunggal ya. Oke. Tunggal. Oke. Tunggal. Kataba itu dari Biwati ya. Soalnya saya agak kebingungan kemarin mengartikannya. Kataba. Piwati ya. Future past participle of piwati. Yang seharusnya diminum. Boleh saya tanya saya dari mana maksudnya pembentukan katanya gitu. Saya tadinya mengartikannya jadi patati gitu saya. Oh, patati. Nanti Civinfo coba ada kamus nggak, Bu? Bu Civinfo ada kamus? Kamus ada yang dari DUBD. Yang PCED ada? Enggak ada. Oh, oke. Oke, saya mungkin nanti dilihat di catatan yang presentasi saya, slide yang PowerPoint saya, itu memang untuk piwati itu kan dua bentuk, ada piwati, ada pibati, ya. Tapi akar katanya adalah pa. Nah, di sini juga karena dia ditambahkan taba, akar katanya itu adalah dari pa. Ini benar dari Pak Suprianto, ini benar. Ini kata kerja saat ini orang ketiga tunggalnya adalah pibati atau piwati. Jadi memang harus dihafal bahwa akar kata dari minum itu adalah pa. Ini juga sama tempori pernah ada yang mencoba membuat dari bahasa Indonesia ke Pali, itu kan juga ada kesalahan. Harusnya patung gitu. Jadi A-nya panjang. Ya, diingat-ingat ya Bu Sinfo. Oke, terima kasih Saleh. Berarti kalau gitu artinya sama dengan Pak Supri. Iya. Minuman keras yang tidak seharusnya diminum, jika kalian minum, kalian akan menjadi sakit. Iya. Oke. Saya mau nanya dulu ya. Gilana ini kan maskulin ya saya kalau misalnya tadi kan Pak Supri bilang itu kata sifat ya. Apakah lebih cocok kalau saya nyebutnya dia itu subjek ya saya Jadi saya translate-nya itu jika kalian meminumnya maka akan menjadi orang sakit. Gini. Gilana, kenapa A panjang ya? Itu karena penyesuaian dengan tumhe. Oke. Karena tumhe-nya itu kan adalah jamak. Ya. Makanya dia gilana, dia panjang. Dan di sini memang gilana itu adalah adjektif, kata sifat. Oh, oke. Jadi dia menerangkan si tumhe-nya itu. Bahasa Indonesia sakit kata sifat kan ya? Sakit. Iya, kata sifat. Kalau dalam kasus apa gilananya ini maksud saya dia menjadi subjek gitu. Jadi saya misalnya translate-nya para orang sakit bla 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 gitu. Kalau dia di depan ya saya ya. Oh iya benar. Gini, kalau aturan kalau kita mendalami lagi ya sebenarnya, kalau di Pali, adjektif itu biasanya ada sebelum kata benda. Adjektif, oke. Itu aturannya ya. Jadi adjektif itu biasanya ada di depan kata bendanya. Berarti kalau di sini gilana menerangkan tumhe, bisa saja gilananya di depan tumhe gitu ya. Itu berarti dia sebagai adjektif. Tapi kalau di sini tumhe dulu baru gilananya bisa dua. Karena kadang-kadang kata sifat di dalam bahasa Pali itu bisa sebelum kata benda, tapi bisa juga setelah kata benda. Tapi memang persentase lebih banyaknya adalah sebelum kata benda. Gitu. Jadi kalau Ci mau di sini menerjemahkan dia sebagai kata benda juga, sebagai orang sakit, itu nggak apa-apa.
karena si gilananya ini setelah tumhe. Kalau gilananya di depan tumhe, itu sudah pasti tidak boleh diterjemahkan sebagai kata benda. Tapi kalau gilananya setelah tumhe, itu bisa dua kemungkinan. Dia bisa sebagai kata sifat, bisa juga dia sebagai kata benda. Memang sih translate-nya lebih enak sifat, cuman karena saya berpatokan pada grammar Palinya itu maksud saya tadi. Bisa. Saya bisa jadi orang sakit. Jadi memang di Pali walaupun memang aturannya kebanyakannya kata sifat mendahului daripada kata benda, tapi tetap ada juga beberapa yang di belakang kata benda, dan itu juga sebagai kata sifat. Oke, saya lihat. Terima kasih. Saya catat dulu deh. Berarti tadi mungkin bisa dijawab ulang ya, supaya jelas dia punya ini tadi jawaban yang 24 lengkapnya Pak Supri ya. Ya. Surana pataba sace piweyata tunghe gilana bawisata. Minuman keras seharusnya tidak diminum, jika kalian meminum akan menjadi sakit. Ya. Berarti sekarang ke Ibu Simfo ya? Iya. Oke. Siapa? Siapa ya? Benar ya? Ya, benar Ibu Simfo. Damena jiwanta manusa dewehi rakitaba honti. Damena instrumental tunggal, jiwanta present participle dari jiwita manusa nominatif jamak, dewehi instrumental jamak, rakitaba partisiple potensial dari rakhati, honti kata kerja ketiga jamak. Jadi artinya orang-orang yang hidup dengan dhamma seharusnya dilindungi oleh para dewa. Ya, benar. Oke, terima kasih Pak Roni. Sama ya, Pak Roni juga jawabannya ya? Iya, sama. Oke, kalau gitu mungkin Ibu Simfo bisa. Cuma tadi jiwanta. Ulang. Apa itu? Oh, jiwati. Ya. Jiwanta itu memang present participle dari jiwati. Benar, jiwati. Jiwati, oke. Nah, Simfo. Ya, jiwati. Udah lama jadi agak lupa. Sudah ya, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Udah ya. Tentang lo saya pada pinter-pinter semuanya. Oke, saya mau kasih selingan dulu yang kan kemarin saya bilang ya, tahun baru kita belajar dari suta-suta yang pernah Bante Keminda berikan di kelasnya Bante terdahulu ya. Jadi saya coba share screen sebentar. Ya, ini saya ambil singkat saja ya, mungkin bisa dilihat. Kelihatan nggak ya? Atau masih di volume? Volume gimana ya? Bentar. Oke, udah ya? Ya, jelas. Nah ini mungkin nanti saya share juga ya PowerPoint-nya. Jadi di sini ada saya ambil yang dari catatan kelasnya Bante Keminda, itu diambil dari Kudakan Nikaya, Dhamma pada Pali ya, Yamaka Wagu. Ya ini sini kalau kita lihat dari Dhamma padanya itu adalah Dhamma pada nomor 16. Di sini kata-katanya adalah Ida Modati, Peca Modati. Kata punya ubayata modati. So modati, so pamodati.
diswa kama wisudi matano, ya. Jadi di sini kita terjemahkan adalah di sini, ya. Ida itu artinya adalah di sini. Ida itu adalah suatu partikel, ya, indeclinable, artinya itu di sini. Kemudian modati. Modati itu akar katanya adalah mood, ya. Modati itu adalah artinya berbahagia, ya. Akar katanya adalah mood. Dia berubah, sebentar. Dia berubah menjadi O, ya, karena ada penguatan dari U, berbuat menjadi O, jadi modati, berbahagia. Nah, pecha di sini adalah jeren. Ya, ingat ya, jeren itu kemarin kita ada belajar jeren. Nah, itu berbentuknya adalah awalan itu pa, akar katanya itu i, jerennya itu ya. Ya, nah di sini jangan pusing dulu nih. Perubahannya adalah i itu nanti berubah bisa menjadi e. Ya, i itu pertama berubah menjadi e. Kemudian setelah i berubah menjadi e, i dicampurkan ya ke sini, itu dia bisa bertambah lagi menjadi c. Ya, ini memang agak sulit untuk saya terangkan perubahannya. Jadi ya mungkin tinggal dihafal saja, tapi supaya bisa mengerti bahwa di bahasa Pali itu kadang-kadang untuk kata huruf hidup untuk vokal itu ada yang berubah. E itu bisa menjadi I bisa berubah menjadi E, kemudian E itu berubah menjadi AY. Ya, karena AY, sebentar saya ambil ininya dulu deh. Ini supaya ngelihat, ini bukan untuk dibikin bingung bagaimana penerjemahannya ya, bagaimana terbentuknya kata ya. Jadi hanya untuk supaya tahu, oh kata itu terbentuknya seperti ini gitu. Jadi, ini hanya saya untuk pengenalan bahwa di bahasa Pali itu ada seperti ini. Kelihatan ya, Cidona ya? Yang pin. Yang pin. Ya, tadi ada sih. Tadi kelihatan. Sekarang lagi ya. Maaf ya, agak-agak gaptek ini. Ya, udah keluar. Jadi di sini ada pa ditambah dengan i, kemudian ditambahkan ya. I ini dia pertama-tama berubah menjadi e, kemudian berubah menjadi ay. Ya. Nah, kemudian di sini a ditambah a-nya itu juga nanti kan berubahnya menjadi a panjang. A panjang ini juga bisa berubah menjadi ay juga. Ya. Ini agak pusing. Nah, kemudian ay ke sini kalau diajarkan sama saya, dia sebenarnya balik lagi ke e. Jadi kalau lebih gampangnya mungkin ini saya hapus. Ya, biar nggak bingung di sini. Jadi dia di sini saya tetap pakai e aja, tapi harusnya e, ay nanti berubah dia menjadi e lagi. Nah, kemudian y di sini kan ada tadi tambahannya, jadi udah di sini kan berubahnya adalah ulang aja ya, saya nggak bisa pakai lagi. Tapi ya kenapa nggak bisa?
A ditambahkan I ditambahkan ya. Ya, di sini adalah kita nanti akhirnya dapatnya adalah peca. Ya, biar nggak pusing. Nah, di sini A ditambahkan I, kita akan melihat di sini sebenarnya dia jadi E. Ya, pada saat A ditambahkan E hanya kalah. Ya, ini cara gampangnya saya aja ya. Nanti diperhatikan. A dia akhirnya kalah, dia menjadi E. Berarti sini sudah menjadi E. Di sini dia ditambahkan ya. Ingat kemarin ada suatu sifat dari ya itu dia bisa menduplikasikan diri, maka dia di sini juga menjadi ya. Setelah dia menduplikasikan diri menjadi ya, dia berubah menjadi C. Nah, ini paling gampangnya ya. Jadi kemudian akhirnya ketemunya adalah peca. Ya, ini nggak usah dipusingin karena ini memang kalau memang belajar secara lebih mendetil, lebih mendalam untuk bagaimana pembentukan kata ya. Tapi ini saya hanya memperkenalkan supaya tahu bahwa di dalam bahasa Pali itu ada yang namanya graduasi. Graduasi bahasa Inggrisnya itu graduation. Mungkin bahasa Indonesianya graduasi. Jadi ada penguatan dari kata huruf vokal, huruf hidup, ya, atau vokal seperti itu. Nanti kalau memang kita lanjut ke kelas selanjutnya, saya akan coba untuk mengajarkan bagaimana nanti banyak kita nanti harus bermain di sandi, gitu ya. Cuma saat ini sepertinya nggak usah dulu, nanti makin bingung. Jadi gitu aja ya. Jadi di sini dipahami bahwa peca itu adalah dari gerund. Ya, kemudian di sini juga diulang lagi modati. Ida modati, peca modati. Ya, peca itu artinya adalah setelah pergi. Jadi akar kata i itu adalah pergi. Itu kalau untuk kata kerja ketiga tunggalnya itu bisa ada eti gitu juga bisa dipakai, tapi jarang sekali ketemu di eti. Ada yang bilang suara saya tidak terdengar. Kedengaran ya, Kidona ya? Saya dengar jelas. Kemudian, kedengaran ya? Oke. Kemudian kita lanjut ya ke kalimat kedua. Kata punyo ubhayata modati. Ya, di sini ada kata punyo. Nah, kata punyo ini adalah juga penggabungan dua kata. Ya, jadi di dalam bahasa Pali itu ini yang disebut adalah samasa. Jadi ada dua kata itu nanti digabung itu bisa menjadi suatu arti berbeda, bisa jadi dengan arti yang sedikit mirip-mirip karena dari samasa sendiri itu ada 6 jenis samasa ya. Kita nggak usah pusingin dulu. Yang perlu kita tahu adalah di sini adalah penggabungan kata dan kemungkinan dari suatu kata ini punya arti tersendiri, suatu kata ini punya arti tersendiri. Pada saat digabungkan, ada kemungkinan artinya itu berubah. Ya, ini yang perlu diketahui dulu sebagai dasar. Kemudian, ubhayata modati. Ya, ubhayata ini walaupun panjang, ini sebenarnya hanya satu kata dan tidak bisa dipisahkan seperti kata punyo. Ya, kalau tadi kan kata punyo bisa dipisah, kata dan punyo. Tapi ubhayata ini walaupun panjang, bukan dipenggal ubah dan yata, bukan. Ini satu kata, ubhayata. Itu adalah kata apa namanya? Selain kata sifat, adverb apa ya, Ciruna? Kata keterangan. Adverb ya. Kata keterangan itu artinya adalah di dua tempat. Ya, modatinya tetap sama. Jadi kata punyo itu kan kita sudah belajar dari akar katanya kar, ya, ditambahkan juga dengan past participle masa lampau sehingga menjadi kata yang artinya kita bisa katakan yang telah dilakukan. Sedangkan punya itu adalah kata benda, ya, dan terjemahannya adalah kebajikan. Ya, jadi kita sebut adalah di sini pelaku kebajikan. Ya, di sini kita terjemahkan pelaku kebajikan. Dan berbahagia, modati, berbahagia, ubhayata di dua tempat. Ya. Kemudian
kalimat ketiga adalah somodati, sopamodati. Ya, so kita udah pernah belajar ya. So itu dia, ya, dia berbahagia. Dia di sini kita lihat modati itu ada tambahan lagi awalan pa. Ya, jadi sebenarnya tadi adalah pa ditambahkan akar kata mud. Ya, di sini mempertegas, bukan hanya sekedar bahagia. Jadi awalan pa di sini mempunyai fungsi untuk memperkuat. Jadi sangat berbahagia. Ya, jadi kita terjemahkan dia berbahagia, dia sangat berbahagia. Ya, lanjut lagi ke kalimat keempat. Diswa kama wisudi matano. Ya, diswa kita udah pernah belajar. Ya, diswa itu adalah dari kata akar katanya gadis dengan jeren tua. Diswa artinya setelah melihat, ya kan? Nah, di sini kita penggal kama, kita bisa penggal kama. Kama itu adalah kata benda, ya. Itu adalah kita terjemahkan sebagai perbuatan, atau kalau memang kadang-kadang kemarin juga Bante Keminda menyatakan kadang-kadang kalau diterjemahkan perbuatan kurang cocok, jadi kama itu Bante menerjemahkan tetap sebagai kama seperti itu ya. Dan wisudi matano. Wisudi matano ini juga kita masih bisa penggal. Ya, itu adalah wisudi. Ya, wisudi itu adalah suatu kata benda yang berarti adalah kemurnian, dan lagi dengan tambahkan atano. Ya, atano itu juga dari kata ata, ya, kemudian ditambahkan no. Kita belum belajar akhiran no conjugation deklinasi dari ata ya, tapi di sini adalah akhirannya no. Akhiran no di sini ini adalah deklinasi yang spesial, bukan deklinasi yang mengikuti naro-nara. Ya, kan seperti saya bilang, deklinasi itu ada yang spesial, ini juga termasuk yang spesial. Jadi atano itu adalah kasusnya adalah genitif, ya, dari katanya adalah ata, yaitu adalah kata benda maskulin, artinya sendiri. Jadi kita terjemahkan setelah melihat kemurnian perbuatannya sendiri. Ya, jadi kama wisudi matano kita terjemahkan sebagai kemurnian perbuatannya sendiri. Itu sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini udah banyak yang raise hand sih. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung nanya. Iya, boleh. Saya mau tanya, ini atano kenapa bukan matano? Itu yang terakhir. Oh iya, Pak Roni jeli sekali ya. Iya, di sini karena ada namanya sisipan M. Jadi kita memang mau nggak mau nanti memang harus belajar yang namanya sandi ya, karena sandi itu adalah aturan penggabungan kata. Penggabungan kata dari sandi itu sebenarnya untuk mempermudah pelafalan, Pak. Ya, jadi mengapa di sini ada namanya sisipan M. Sisipan M ini adalah supaya mempermudah pengucapan gitu ya. Tapi kadang-kadang bukan disisipi. Kadang-kadang satu huruf vokalnya itu dikalahkan. Kadang kalau ataupun bukan dikalahkan, tapi karena I dan A nanti dia bisa berubah menjadi E. Itu banyak peraturan di dalam penggabungan kata, Pak. Tapi pelan-pelan, jangan khawatir ya. Selama kita belajarnya adalah bertahap, nggak akan pusing. Kecuali kita belajarnya mencak-menclok, itu pusing. Ya, jadi di sini saya hanya memperkenalkan dulu bahwa untuk kata Pali itu bisa terbentuk dari beberapa kata sebenarnya. Ya, ini hanya 3 kata ini. Kalau kita masuk ke Tipitaka bisa lebih dari 3. Mungkin yang saya temukan mungkin ada 5, ada 7 kata digabungkan menjadi hanya 1 kata. Jadi panjang sekali gitu, Pak. Tapi memang kata itu harus disatukan karena akhirnya bisa membentuk suatu kata yang baru gitu. Sepertinya kalau di bahasa Indonesia kan ada kaca,
dan ada mata. Pada saat akhirnya digabungkan kacamata ya jadinya ini gitu. Nah, bahasa Pali juga ada seperti itu, cuman memang salah satu kesulitan bahasa Pali itu dalam penggabungan kata itu banyak peraturannya. Gitu sih, Pak. Jadi di sini gitu ya Pak Roni ya, biar nggak bingung, sekarang hanya diterima dulu saja bahwa di sini ada penggabungan kata, kalau ini dari 2 kata, sedangkan di sini penggabungan kata adalah dari 3 kata, dan pada saat penggabungan kadang-kadang ada sisipan kata, sisipan huruf. Maaf. Sisipan huruf atau hurufnya akhirnya berubah. Nah itu yang saya ingin Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu di level ini seperti itu. Oke, ini Ibu Popi juga ada raise hand, apa mungkin mau bertanya Ibu Popi? Apakah suaranya udah bisa keluar? Masih belum bisa dengar ya? Atau Pak? Ya. Apa? Kita lanjut ke soal-soal ya. Pak Supri. Ini Pak Supri juga mau nanya atau gimana? Oh iya. Ini tadi ada raise hand Pak Supri. Iya, mau nanya dikit saya Lay. Itu peca dari akar kata i. Iya, itu pergi. Sama dengan gacati ya. Gacati gac kan itunya, akar katanya. Iya. Jadi di dalam bahasa Pali untuk pergi itu banyak, Pak. Oh, ini salah satu. Iya. Tapi pergi di sini kayaknya setelah pergi dari sini, maksudnya meninggal toh? Enggak, Pak. Jadi ya kalau dari konteks ini iya, dalam artian dia pergi setelah meninggal gitu. Tapi dalam artian pergi dari nanti misalkan Pak Supriyanto lihat akar i itu bisa jadi bukan meninggal, bisa akar i. Jadi untuk pergi di bahasa Pali ada gam ya, kita udah belajar gam ya, akar kata gam, ada akar kata i, ada akar kam, banyak sih Pak, pergi itu banyak. Iya. Ya, terima kasih saya Lay. Sama ya. Oke, kita lanjut ya. Iya, lanjut. Ya, di sini yang saya ingin tekankan bahwa kata punyo itu adalah pembangunan dari kata dan punyo, ya. Jadi di sini kan kalau kata kan tadi kita terjemahkan adalah yang telah dilakukan, ya, dan punyo itu adalah kebajikan. Tapi pada saat digabung kita menerjemahkannya adalah pelaku kebajikan. Ya, ini jadi katanya sudah mulai di sini kelihatan sedikit ya bahwa sedikit berubah pengertiannya dari kata ditambah punyo adalah menjadi kata punyo, artinya adalah pelaku kebajikan. Kemudian juga di sini kama wisudi atano, ya, kama ditambah wisudi ditambah atano. Jadi kama itu perbuatan, wisudi itu adalah kemurnian, diri atano itu adalah diri sendiri. Tapi pada saat kita menggabungkan menjadi kama wisudi matano, itu kita terjemahkan adalah kemurnian perbuatannya sendiri. Ya, udah selesai, mudah kan? Sulit. Sulit ya. Saya mengerti kenapa saya bilang Bante Keminda itu guru yang luar biasa. Saya mengerti sekarang. Memang sulit ini. Iya. Pelan-pelan kita pahami Pak bagaimana sangat hebatnya seorang Bante Keminda itu. Benar-benar sangat hebat Pak. Saya hanya bisa bilang kita sebagai umat Buddha Indonesia sangat beruntung punya beliau. Iya betul. Saya mau nanya ya, itu yang jeren-jeren yang kayak peca itu sering latihan atau sering nanti nge-translate jadi terbiasa ya saya Li? Karena saya bingung banget dengan perubahan-perubahannya saya Li. Iya benar. Jadi memang kalau saya mau nggak mau memang dari harus sering membaca juga sih Cieli. Karena saya punya memori kan juga nggak terlalu bagus ya seperti saya bilang kan. Kalau saya sih lebih ngandalin saya lebih ngandalin akar kata sih yang saya hafal. Kayak tadi kan peca kan, ya saya ngelihat aja ini dia dari akar kata i aja gitu yang saya pegang.
Seperti itu sih. Nah, karena saya dulu itu benar-benar suka sekali dengan akar kata, dan saya menggunakan waktu saya sangat banyak untuk akar kata. Jadi bagi saya lebih mudah dengan melihat akar kata gitu. Tapi bagi di sini kan saya tidak menekankan akar kata ya, karena memang akar kata itu sulit. Terus terang sulit sekali, dan memang butuh waktu yang sangat panjang ya. Saya tidak terlalu Bapak Ibu harus menghafal dari akar kata, nggak usah. Dan lagian juga sebenarnya kata-kata yang spesial-spesial seperti tadi, perubahan-perubahan tadi itu kan spesial-spesial ya, tidak terlalu banyak kok, nggak apa-apa. Jadi sementara nanti kalau ketemu ya dilihat, dihafal ya, atau mungkin bisa lihat di kamus seperti itu. Gitu, Jelly. Oke, iya. Tapi memang seperti kalau Jelly kan sudah bisa bahasa Inggris kan pasti otomatis dulu juga makin mahirnya karena sering membaca buku-buku bahasa Inggris ya. Nanti kita juga berusaha pelan-pelan kita belajar membaca Pali gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih akrab dengan Pali. Sadu saya. Sadu. Ya, jadi jangan khawatir dulu. Susah, iya pasti susah. Bisa, sangat bisa. Ya. Kita masih ada pertanyaan lagi nggak, Pak Roni atau ada Supri? Pertanyaan di grup ini. Apa ya? Pak Effendi, saya minta resen, tapi dia bilang saya saja yang bertanya. Oke, ya, diwakilkan sama Pak Roni ya. Bikin peraturan nggak boleh nanya dari grup lah kalau peraturannya. Setuju nggak semua? Iya, nggak kelihatan. Di syair nama pada tadi saya lihat. Kenapa Pak? Dia tanya, Pak Effendi tanya gini, di bait pertama itu di sini dia bergembira, setelah pergi dia bergembira. Kata dia itu di mana? Maksudnya Asalnya kok dari bisa mana? muncul kata dia gitu. Kan ada orang kerja, ada kata kerja orang ketiga. Mudati. Ini kan orang ketiga kan, nggak perlu so kan boleh. Iya boleh. Pak Effendi kok nggak mau resen? Udah ya? Ini siapa ya? Ada apa ya? Saudara Dharmawira ya. Mungkin Resen mau nanya ya. Iya. Oh iya, Manda Masyalik. Iya. Ya. Ya itu tadi saya sempat cari-cari juga di PCED. Yang peca itu kalau itu kan jeren bentuknya. Kalau kata kerja dasarnya berarti tidak ada ya saya lihat. Iya. Khusus jeren ya. Ya, jadi memang kadang-kadang tidak ada kata. Memang kadang-kadang tidak ada kata kerja orang ketiga tunggal, tapi ada jeronnya ada. Memang seperti itu. Tapi untuk ini ada kata orang ketiga tunggalnya untuk akar kata i itu ada. Adalah eti. Coba cari di dictionary. Eti itu adalah untuk kata kerja orang ketiga tunggal untuk akar kata i, tapi tanpa awalan pa ya. Ada ketemu? To go ya artinya. Ya ada saya. Iya. To come, to go. To ya. Cuman di sini memang di dictionary juga. Iya. Ya saya silakan saya lanjutkan dulu. Ya di dictionary juga sebenarnya memang peca itu termasuk sebagai dia indeclinable juga sih, sebagai deklinasi ya. Di sini ditulisnya adalah setelah meninggal. Yang ingin dikatakan adalah sebenarnya untuk mengetahui bahwa ada namanya akar kata i. Gitu. Sama ubayata juga tadi saya sempat cari-cari itu ada juga yang menjelaskan ubaya plus apa ya saya lihat. Tapi itu mungkin dalam bahasa Myanmar sih, jadi saya nggak ngerti penjelasannya. Iya, kadang-kadang memang ada seperti itu sih. Oh iya, saya mau bilang begini.
Bahkan ada satu kata Pali gitu, itu karena para scholar itu bahasa Indonesianya apa ya, Cirona ya, scholar itu sarjana Pali ya, sarjana Pali itu kadang mereka bisa saling mendebat dan itu makan waktunya cukup panjang dan itu gitu kalau diikuti gitu. Kalau memang mau mendalami seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak mau buang-buang waktu hanya untuk mendebatkan begitu gitu. Saya lebih mau menghabiskan waktu saya untuk mengikuti jejak Bante Keminda seperti sekarang. Ya, kita lihat dari kalimatnya gitu, dan kita pahami satu persatu dari kata-katanya, dan memang beberapa kata itu kita tidak bisa temukan di dalam kamus, bahkan di PCED itu kita tidak bisa temukan kata-katanya. Sehingga makanya Bante Keminda harus mendapat informasi dari yang sekarang ini disebutnya adalah Nisaya, Project Nisaya. Ya, di mana Project Nisaya itu adalah diambil dari semacam kayak glossary kata-kata sulit gitu, kata-kata sulit yang sudah ada definisinya di dalam bahasa Myanmar. Makanya di dalam PCED ini kalau kita lihat ada beberapa kata itu tidak bisa ada terjemahan bahasa Inggrisnya, tapi ada terjemahan Myanmarnya. Ya, jadi memang bahasa Pali itu kesulitannya Bante Keminda sekarang, kamus yang masih beredar dan bisa diterima itu baru kamus bahasa Inggris. Walaupun saat ini memang sudah ada kamus bahasa Indonesia, tapi mohon maaf penerjemahannya itu belum bisa dianggap valid. Ya, jadi itu salah satu kesulitan Bante Keminda, harus mendefinisikan kata-kata itu lebih tepat artinya. Makanya pada saat Bante Keminda itu menerjemahkan suatu kata itu, beliau mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Dan kadang-kadang juga beliau saat ini mendefinisikannya sebagai A gitu. Tapi kemudian setelah beliau merenungkan kembali, akhirnya beliau memutuskan jangan A lah, tapi A plus gitu. Nah itu salah satu juga kesulitan yang yang memang harus dipahami dengan mendalami Pali lebih dalam sekali. Itu makanya sekarang beruntungnya untuk kata-kata yang sulit, yang tidak bisa ditemukan di dalam kamus, itu Bante Keminda ada jalan keluarnya dengan dibantu Nisaya seperti itu. Makanya ada yang disebut Project Nisaya. Itu. Paham ya? Saya ceritanya terlalu panjang ya? Makin bingung nggak? Buat pengenalan saya lagi. Iya, buat pengenalan bahwa memang belajar Pali itu nggak mudah sih. Terus terang memang nggak mudah ya. Saya pun jatuh bangun. Tapi yang saya ingin tekankan adalah walaupun jatuh bangun, kita bisa kok. Tenang, tenang. Selama masih ada yang mengajarkan ya, saya satu. Pasti bisa ya. Iya, makanya kita harus merawat Bante Keminda ya. Ya. Ya, semoga Bante Keminda panjang umur ya dan sehat selalu. Ada yang lagi mau nanya? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Bisa lanjut Kak. Oke, yuk. Kita mulai lanjut yuk. Pelajaran 23, nomor 1. Mau siapa ya gantian ya? Di sini sudah ada berapa yang resen? 5 orang ya? 5, boleh gantian yuk. Mulai dari siapa? Ibu Popi udah bisa suaranya? Coba tes Bu Popi. Ya. Videonya mana videonya? Ayo dong, saya kan mau lihat. Bu Popi. Bu Popi masih belum keluar suaranya. Iya ya, sayangnya. Waduh, udah dibantuin sama keluarganya loh. Iya, masih belum kedengeran ya. Walaupun videonya dimatikan juga nggak ada suaranya ya. Hanya bisa mendengar ya, tapi nggak bisa berbicara. Oh, sayang ya. Mungkin untuk Bu Popi bisa pakai HP-nya mungkin Bu, untuk jadi join 2.
Gitu. Oh, Ya, mungkin dari hardware di laptopnya mungkin ada kendala. ya udah, kalau enggak Bu Popi kita mohon maaf Bu Popi, kalau bisa dari handphonenya bisa dicoba dulu Bu Popi. Ganti device, ganti alatnya. Ya, dicoba nanti. Sambil nunggu Bu Popi mungkin Siapa dulu saya lagi? Wira dulu kali ya. Oke, Saudara Wira dulu ya. Baik. Habis. Dan habis Wira mungkin Siapa? Pak Roni, kemudian Pak Supriyanto. Kemudian habis dari Pak Supriyanto ke Ibu Simpoyana. Kemudian Ci Eli. Ya, ada Ci 5 Eli. ya? Ya, 5. Oke, sekarang Saudara Wira silakan. Baik. Nomor 1, Ama, Samanehi, Asapurise, Pute, Anusasapesi. Diterjemahkan satu-satu. Ama itu singular sebagai subjek, artinya ibu. Samanehi ini instrumental jamak dari samana, artinya oleh para samana, tapi karena di sini kalimatnya itu kausatif, jadi ini yang dijadikan sebagai objeknya akusatif. Ya, lalu subjeknya. Ya, lalu Asapurise ini akusatif jamak dari asapurisa, artinya orang-orang jahat. Pute ini akusatif jamak juga, artinya para putra. Anusasapesi ini kausatif. Dari Anusasati, ini karena belakangnya pesi, jadi ini miliknya Ama, ya karena ini sebelumnya. Jadi Anusasati sebagai kausatif, tapi dalam bentuk masa lampau. Jadi belakangnya pakai si. Jadi Anusasati dijadiin kausatif, lalu ya lampau. Jadi karena ini punyanya, berarti ini punyanya Ama sebagai subjek tunggal. Artinya jadi membuat subjeknya sebagai melakukan nasihat, menasihati. Ya. Artinya membuat menasihati. Jadi kalau diterjemahkan satu-satu, ibu membuat para samana menasihati putra-putra para orang jahat. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira apa Pak Roni punya? Coba ulangi, Pak Bira. Ya. Jadi kalau di terjemahannya, ibu atau seorang ibu membuat para samana menasihati para putra orang-orang jahat. Ini para putra orang-orang jahat. Pak Wira, kalau saya nggak salah pernah saya bilang ini kayaknya Asapurise dengan Pute ini kayaknya satu ya. Kayak gini, menasihati para putra yang jahat. Oh, Asapurise sebagai kata sifat berarti ya, adjektif ya? Iya. Oh iya, bisa ya. Ya.
Ya, lupa. Ya, berarti para putra yang jahat gitu ya. Iya. Seperti yang tadi Gilana itu ya, ya. Ini kayak siung kuaya, Bu ya. Siung kuaya kan cerita ya. Siung kuaya, Bu. Oke, berarti jawaban yang benarnya mungkin bisa diulang sekali Ya, lagi. akan saya ulang lagi. Jadi seorang ibu membuat para samana menasihati para putra yang jahat. Oke. Ya. Jadi selanjutnya Pak Roni ya. Terima kasih, Pak Roni. Iya, makasih Pak. Mesti scan lagi ya baru bisa jawab ya. Ya, mesti raise hand. Ya, gimana? Di bawah. Ya, terus habis Udah. itu back. Oh iya, ini Bu Popi udah keluar suaranya. Ya, malam. Ya. Ya, Om Dami, saya Le. Ya, Bu Malam, Popi, silakan. teman-teman. Iya, oke. Ya. Silakan. Berarti ini Ya, Bu Popi, silakan. gilirannya ke Ya. ini ya. Sekarang berarti nomor berapa ya? Nomor 2. Nomor 2 ya. Ya, saya coba ya. Yang Oke. 3 Roni ya. Pak Roni ya. Iya. Ya. Boleh. Tumhe, manuse, pilente, core, amanta petwa, owada. Tumhe itu orang kedua jamak, manuse itu para manusia, pilente itu yang mengganggu dari pileti, core itu para pencuri dari coro, amanta petwa itu setelah menyebabkan dipanggil. Owadata itu menasehati dari owadati itu kata kerja orang kedua jamak. Artinya semoga kalian menasehati para pencuri yang mengganggu para manusia setelah menyebabkan dipanggil. Tapi kayaknya kok kurang bagus ya. Coba gimana ya? Biar lebih bagus ya. Iya, ini kausatif memang agak sulit juga. Iya. Kalian menasehati para pencuri setelah menyebabkan memanggil. Itu gimana ya? Coba terjemahan kalian gimana? Saya agak bingung nih. Amanteti bukannya berbicara ya? Hah? Amanteti. Amantapetwa. Iya. Dari amanteti berbicara kan? Kalau saya, tapi nggak tahu benar atau enggak. Saya buat kalian setelah membuat pencuri yang menyiksa orang-orang berbicara, nasihatilah. Agak dia. Kalau saya Bu Popi, ya. Setelah menyapa pencuri-pencuri yang sedang menyiksa para manusia, semoga kalian menasehatinya. Gimana tadi setelah menyapa pencuri-pencuri yang sedang menyiksa. Oh ya. Saya sih translate-nya menyapa. Iya, coba Celis. Setelah menyapa pencuri-pencuri yang sedang menyiksa para manusia, semoga kalian menasehatinya. Oh iya, lebih bagus Cieli itu. Cieli. Iya. Oh iya, Pak Wira, silakan Pak Wira. Saya juga banyak mau bertanya ini. Ya, kalau saya sih emang kayaknya terjemahan kalimat ini kurang kayaknya agak kurang mulus kayaknya ya. Kalau pendapat saya sih seperti ini. Maaf tadi sebelumnya karena amanta petwa itu kan bukan jaran biasa, ini kan jarannya kausatif. Jadi jaran kausatif. Setelah membuat menyapa ya, kalau saya sih terjemahannya seperti itu. Jadi jadi tumhewa datanya belakangan, jadi manusia setelah para manusia
setelah para manusia setelah membuat para manusia menyapa para pencuri yang sedang menyiksa, kalian nasihatilah. Tapi Ini bisa imperatif, bisa present tense biasa. Saya sebenarnya ada satu pertanyaan juga di luar itu kausatif. Sebenarnya saya mau bertanya gini, ini manusia yang menyiksa pencuri atau pencuri yang menyiksa manusia? Maksudnya dari mana kita tahu manusia yang menyiksa pencuri atau pencuri yang menyiksa manusia? Saya masih bingung di sini. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Dari mana saya tahu? Ya, silakan Pak Bira. Soalnya biasanya urutannya ini ya apa? Urutannya kiri kanan ya atau kanan ya kiri. Core dulu baru pilente. Oh, jadi pencuri yang menyiksa manusia ya? Oh, bukan juga. bukan. Kalau pendapat saya sih pencuri menyiksa sesuatu yang tidak diberitahu di kalimat gitu. Jadi para manusia menyapa para pencuri gitu. Atau mungkin memergoki kali ya. Tapi ini aman teks. Oh, jadi bukan. Oh, dia bukan satu rangkaian ya, kayak apa? Para manusianya yang menyiksa para pencuri atau para pencuri yang sedang menyiksa. Bukan itu ya? Kalau pendapat saya sih dari pola bukan ya. Kalau pendapat saya sih di contoh-contoh yang kalimat di atas. Jadi polanya kan dia akusatif. Ya, polanya saya nggak ngerti. Iya, akusatif atau instrumental tuh yang menjadi subjek di kausatif ini. Jadi karena ini manusia kan akusatif nih, ini berarti subjeknya dari si kausatif ini. Jadi yang melakukan amantesti ini si manusianya. Ini kan dua-dua akusatif, Pak Wira kan? Tapi manusia dengan core kan dua-dua akusatif kan? Iya sih, tapi core ini menjadi objek dari kausatif. Kalau subjeknya kausatif, kalau di penjelasan di atasnya sih penjelasan subjek dari kausatif itu bentuknya objek atau instrumental. Kalau saya lihat. Jadi para pencuri yang menyiksa manusia ya? Bukan. Jadi pencuri menyiksa sesuatu yang tidak diberitahu gitu. Hah? Kalau pendapat saya sih. Oh, dia mungkin iya. Dia menyiksa, nggak tahu apa yang disiksa gitu. Iya. Oh gitu. Kalau pendapat saya seperti itu. Mungkin nanti saya lihat ada pencerahan dari saya. Iya, saya agak bingung ini memang. Bingung malah. Kalau saya, pileti itu kausatif atau bukan? Pilente present. Pilente ini kan dari pilet ya? Pileti. Ya bukan? Iya. Pilente ini dari pileti itu bukan? Pileti. Iya, betul. Pileti itu bukan kausatif ya. Pileti itu adalah pil ditambahkan sisipan ya. Karena kan kita ada 7 sisipan kan? Nah, dia ini sisipannya adalah sisipan ya. Jadi ini bukan kausatif. Ya, pileti ini adalah dengan sisipan ya. Dia bukan yang kausatif. Nah, sisipan itu sisipan ke-7. Ya, sisipan yang ke-7. Kemudian adalah amanta pectua, ini kan gerund. Iya, gerund. Gerund bisa diterjemahkan sebagai dan, jangan lupa. Oh iya. Ya, bisa pakai dan, jadi tidak usah pakai setelah, bisa kan? Jadi menyapa dan menasehati kita. Bisa ya? Jadi ingat-ingat gerund bisa diterjemahkan sebagai dan. Dan di sini Pak Roni jangan terjebak. Core pilente, berarti kan pilente itu sebagai di sini dia present participle kan, participle saat ini. Dan dia ada di depan core, berarti dia berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat, dan di sini adalah objek dari perbuatan pilente ini. Paham Pak? Jadi jangan dibalik dari sini yang ke sini enggak. Tapi dari sini
dia melakukan ini sebagai kata sifatnya, dan adalah objeknya ini. Jadi para pencuri yang sedang menyiksa para manusia. Ya. Ya, dan ini saya mau minggu lalu saya belum menegaskan ya. Untuk kausatif, penting sekali menerjemahkan kausatif itu gini. Selama ini kan kita selalu belajar kata-katanya adalah kalimat aktif, ya. Yang kalimat pasif itu kan hanya yang past participle masa lampau, ya. Nah, untuk kausatif ini juga diterjemahkannya mengikuti itu. Jadi kalau katanya adalah kata aktif, dia harus diterjemahkan sebagai aktif. Tapi nanti dia kalau dia dari si kausatifnya ini adalah sisipan untuk yang past participle masa lampau, dia baru diterjemahkannya sebagai pasif. Ya. Jadi lebih banyak dia terjemahannya adalah sebagai aktif. Dan di sini kadang-kadang di bahasa Pali itu jadi gini, saya membuat seseorang melakukan sesuatu gitu. Di dalam bahasa Pali itu tidak ada yang namanya seseorang. Jadi saya menyebabkan sesuatu dibuat. Padahal sebenarnya saya menyebabkan seseorang melakukan sesuatu kan, membuat sesuatu kan. Saya menyebabkan seseorang membuat sesuatu. Tapi karena di bahasa Pali tidak ada kata seseorang, jadi saya terjemahkannya adalah saya menyebabkan membuat sesuatu. Nah, itu kan nggak enak kan? Ya kan? Saya menyebabkan membuat sesuatu. Ya, kalau tadi kan gini, saya tegaskan gini, maaf. Saya membuat seseorang melakukan sesuatu. Ya, ada seseorangnya. Karena bahasa Pali tidak ada seseorang, jadi kan kita terjemahannya kita hilangkan seseorangnya. Jadi saya membuat, kalau kita enaknya kan sesuatu dibuat, ya kan? Sesuatu dibuat, itu nggak boleh. Karena sesuatu dibuat itu kan jadinya pasif. Paham ya? Nggak boleh. Yang bisa kita terjemahkan adalah kita mengalahkan si kausatifnya. Gimana? Saya tulis lagi aja deh. Saya pun jadi ini. Bentar ya. Kadang-kadang kalau ngajar memang mau nggak mau mesti pakai tulisan. Ini untungnya ada Lausa Aling ini. Oke, gini. Saya menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Ya. Nah, di sini karena di dalam bahasa Pali tidak ada definisi seseorang, seseorangnya kan kita hilangkan. Ya, karena kan tidak kita terjemahkan nih. Jadi saya menyebabkan melakukan sesuatu. Aneh, ya, aneh kan kalau kita mempertahankan menyebabkannya. Saya menyebabkan melakukan sesuatu. Nah, aneh. Tapi kalau kita terjemahkan saya menyebabkan sesuatu dilakukan, itu salah. Ya. Saya menyebabkan sesuatu dilakukan, ini salah. Nggak boleh. Jadi, jalan tengahnya apa? Ini yang kita kalahkan. Jadi, kita terjemahkan, walaupun kausatif, seakan-akan kesan kausatifnya nggak ada. Saya melakukan sesuatu. Ya, ini kasarnya di bahasa Indonesia seperti itu. Kita terjemahkannya. Karena kalau kita terjemahkan di sini sebagai pasif, itu udah salah.
Kecuali untuk nanti past participle. Participle masa lampau kan memang lebih banyak menjadi pasif. Nah, itu kita pakai pasif, nggak apa-apa. Ya, ini yang saya mau tegaskan, bahwa kadang-kadang pada saat menerjemahkan, kausatif itu hilang. Tapi kita juga paham bahwa misalkan apa? Raja membuat bendungan. Nggak mungkin kan raja melakukan sendiri kan, membuat bendungannya kan? Pasti raja itu menyuruh seseorang membuat bendungan. Ya, tapi di bahasa Indonesia susah gitu kita terjemahin ya kan. Kalau raja membuat bendungan, kita paham kan? Sebenarnya ada orang yang membuat bendungan. Tapi di bahasa Pali itu menggunakan kausatif. Karena untuk menekankan bahwa bukan si rajanya sendiri loh yang membuat bendungan. Tapi rajanya itu menyebabkan ada seseorang yang membuat bendungan. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Masih mikir ya? Masih mencerna ya. Ya, ini susahnya kausatif. Makanya dulu kan pelajaran sebelum-sebelumnya, kalau nggak salah Pak Roni yang tanya ya mengenai kausatif, saya bilang, Iya, pernah saya. Ya. Abaikan saja, karena belum nyampe pelajarannya. Ya, jadi ini yang harus dipahami dulu, bahwa seperti tadi, contohnya adalah raja membuat bendungan. Ya, sebenarnya kalau di dalam bahasa Pali itu membuatnya itu jadinya kausatif. Karena pengertiannya adalah tidak raja sendiri yang bikin bendungannya itu. Raja adalah menyebabkan seseorang membuat bendungan seperti itu, menyebabkan seseorang membuat bendungan. Jadi saya naik. Jadi terjemahan raja menyebabkan seseorang membuat bendungan itu terjemahannya raja membuat bendungan, tapi tetap harus terjemahin menyebabkan membuat bendungan. Ini Pak, kalau ada seseorang ya, kan kemarin saya udah bilang kan, kausatif itu sebenarnya menyebabkan yang punya kata kerja punya satu objek menjadi dua objek kan? Ya. Ingat kan Pak? Kausatif itu menyebabkan suatu kata yang punya satu objek menjadi dua objek. Cuman kadang-kadang di Pali, seperti saya bilang, objeknya itu tidak ada. Kayak ini, seseorang. Ya, seseorangnya itu nggak ada. Nah, kalau kayak tadi objeknya nggak ada, ya tadi kan harusnya karena kausatif objeknya dua, tapi kadang-kadang objeknya satu. Ya, tapi kita pahami bahwa ada satu objek lagi nih yang sebenarnya melakukan sesuatunya itu gitu. Jadi ya. Oh, ya jadi itu mesti ada di imajinasi kita gitu. Jadi ya, makanya kuncinya kemarin kan saya udah bilang kausatif itu menyebabkan satu objek mempunyai jadi dua objek. Ya, dalam artian kadang-kadang di kalimat Palinya itu objeknya cuma satu, tapi kita harus membayangkan bahwa ada objek lainnya. Dan objek yang lain itu kadang-kadang itu bisa instrumental. Bisa instrumental ataupun akusatif. Iya. Nah. Saya nih. Ya. Berarti yang kalimat yang saya coret itu, kalau saya lengkapi dia berarti artinya itu saya menyebabkan sesuatu dilakukan oleh seseorang untuk saya ya? Nggak boleh. Kalau menerjemahkan kausatif itu tidak boleh dirubah menjadi pasif. Itu kuncinya yang saya ingin tekankan hari ini. Jadi kalau kita menerjemahkan adalah saya membuat Ci Eli menjawab. Oke. Jadi kalau kita berarti saya menyebabkan gimana? Saya menyebabkan Ci Eli menjawab pertanyaan. Ya, sebentar ya. Coba saya ini dulu. Agak susah memang ya. Bentar ya.
yang penting sekarang dapat ininya dulu, sense-nya dulu. Saya menyebabkan Ci Eli menjawab soal. Ya, seandainya Ci Elinya ini nggak ada nih di Pali, ya misalkan di Pali nggak ada nih, ya Ci Elinya nggak ada, harusnya kan ada tuh Ci Elinya, tapi Ci Elinya nggak ada nih di kalimat. Jadi kan kalau kita menerjemahkan saya menyebabkan menjawab soal kan aneh, ya kan? Jadi saya bisa begini, saya menyebabkan saya menjawab soal, gitu. Tapi ini nggak enak, contohnya ini nggak enak. Jadi saya tadi lebih suka contoh yang raja aja ya. Bentar, ya. Raja. Pada raja kan lebih masuk akal ya, lebih bisa diterima ya. Iya. Raja menyebabkan seseorang membuat jalan, gitu ya. Nah, sekarang kan di Pali itu misalnya seseorangnya nggak ada tuh. Ya kan? Seseorangnya nggak ada tuh, ya kan? Harusnya kan ada, tapi ini ada kalimat yang nggak ada. Jadi kalau kita terjemahkan adalah raja menyebabkan membuat jalan. Ya, kan nggak enak kan? Tapi kita nggak boleh kita terjemahkan raja raja menyebabkan jalan dibuat, itu nggak boleh. Ya, yang di sini intinya adalah raja menyebabkan jalan dibuat, itu salah. Nggak boleh. Yang boleh adalah menyebabkannya ini yang kita kalahkan. Jadi raja membuat jalan. Tapi dalam artian kita udah paham nih bahwa nggak mungkin raja yang bikin jalan. Pasti raja menyuruh seseorang kan menyebabkan jalan. Nah, di bahasa Pali itu membuat jalannya berbeda. Membuat jalannya itu bukannya karoti, tapi kareti. Paham? Oke. Paham saya, Le. Oh, saya ngerti udah perbedaan pertama dan keduanya. Ya. Paham ya? Gampang ya? Ya. Oke. Yuk kita coba lagi ya. Jadi saya nanti terjemahnya tergantung itu ya, ada situasi yang kadang-kadang menyebabkan membuat itu dihilangkan ya. Soalnya di contoh soal itu semua membuat sesuatu gitu, seseorang membuat gitu. Ya, selama kalau masih ada objeknya, Pak, objeknya itu dalam artian kasus instrumental atau kasus akusatif, kita harus menerjemahkannya tetap menyebabkan siapa melakukan sesuatu gitu. Nah, ini saya bawa agak tinggi lagi, seandainya tidak ada seseorang ya yang ditulis di dalam kalimat, nah itu kita harus terjemahkannya kausatifnya yang kita hilangkan, kita kalahkan. Iya. Iya. Paham ya, Pak Supri? Terima kasih saya ya. Terima kasih. Oke. Yuk, kita masih punya waktu, silahkan lanjut. Nomor berapa tadi? Nomor 2 terjemahannya. Nomor 2. Jadi langsung diterjemahkan. Ya, nomor 2 ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Baik. Ya. Tumhe itu kan kalian, orang kedua jamak. Manusia itu para manusia, itu akusatif jamak. Pilente itu yang mengganggu, dari pileti. Core itu para pencuri, itu juga akusatif jamak. Amanta petwa itu tadi jadi dan menyapa ya, nggak usah pakai setelah menyapa ya. Habis itu awadata menasehati. Kalau saya coba pakai semoga ya, semoga kalian menasehati dan menyapa para pencuri yang sedang mengganggu para manusia. Gitu kira-kira gimana teman-teman?
Boleh. Ya, seperti itu ya kali ya. Lebih bagus kayaknya kalimatnya ya, lebih masuk ya. Ya. Gimana teman-teman pendapatnya? Kalau pendapat saya bisa ya. Boleh. Bisa ya? Bisa ya? Boleh. Boleh. Ya. Berarti selanjutnya siapa ya? Perlu diulang apa ganti orang? Diulang dulu. Ulang lagi deh. Ya. Tumhe artinya kalian. Itu orang kedua jamak. Manusia itu, para manusia itu akusatif jamak. Habis itu pilente yang sedang mengganggu dari kata dasar pileti. Habis itu core para pencuri akusatif jamak. Amanta petwa itu kan harusnya ada setelahnya. Kita langsung dan menyapa. Awadata itu menasehati. Jadi kalimatnya, semoga kalian menasehati dan menyapa para pencuri yang sedang mengganggu para manusia. Iya. Saya Ya. kalau saya tetap mau pakai setelah yang translate saya yang pertama tadi, boleh kan saya? Boleh, boleh. Tapi yang Oke. saya maksud seperti ini. Coba ya, tolong dicatat ya kalau jawaban saya. Kalian, ini saya sebagai adalah seperti kayak menyapa gitu ya. Kalian sapa dan nasihati para pencuri yang menindas para manusia. Kalian sapa dan nasihati para pencuri yang menyiksa manusia. Oke. Jadi di sini sebagai imperatif. Nasihati di sini karena gerundnya bisa sebagai dan, juga kita seakan-akan memerintah mereka gitu. Jadi kalian panggil dan nasihati para pencuri yang menindas para manusia. Ya. Enak nggak? Enak. Tapi kausatifnya sebenarnya hilang ya. Iya. Kausatifnya hilang. Karena di sini tidak ada ininya lagi, Pak. Karena tumhenya ini sebenarnya kan kita nih, udah ada kita kan. Tumhenya kan orang kedua kan. Ya, orang pencurinya orang ketiga gitu kan. Sebenarnya adalah yang membuat si tumhenya itu kan saya gitu. Saya yang menyebabkan si tumhenya itu. Paham, Pak Roni? Saya menyebabkan kamu itu gitu. Panggil, menyuruh gitu ya. Oh, iya. Agak susah ya, Pak Roni ya, dipahami. Iya, saya ngerti. Saya ngerti. Jadi sebenarnya di depan kalimat yang tadi saya artiin, tutup kurung, saya menyebabkan tutup kurung kalian sapa dan nasihati. Boleh, gitu. boleh. Oke. Boleh. Jadi kan setiap gaya orang menerjemahkan beda-beda ya. Jadi sah-sah saja selama aturannya benar, tidak masalah. Oke. Saya ini tinggal 1 menit.
Mungkin tunggu pada selesai nyalin, nanti kita tutup ya. ya, oke. Masih pada nyalin. Enaknya di videonya dibuka, saya jadi pada ngerti loh kalau lagi nyalin gitu kan. Jadi saya bisa tungguin. Kalau enggak, saya nggak tahu. Iya. Salah satu nilai positifnya kenapa video dinyalain ya. Iya. Udah ngerasain asiknya ya. Saya sendiri pribadi saya udah ngerasain asiknya gitu loh. Udah pada pinter, sudah bisa diajak diskusi gitu. Saya senang ada suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai buku Pali Primer ya, dan kemudian kita belajar lebih ke tingkat lebih lanjut lagi ya. Iya. Goalnya kita kan baca Tipitaka ya, mudah-mudahan ya pelan-pelan ya. Sadu. Semua udah. Oke, semuanya sudah, kita tutup ya. Udah ya, oke. Jadi ditutup ya saya ya. Sadu. Anumodana saya atas penjelasannya dan bimbingannya juga di kelas Pali Primer malam ini.